Oke, selamat sore ya, yang sudah bergabung sambil tunggu yang lainnya ya. Saya harapkan 1-2 jam ke depan ya, ini sampai selesai ya materi kita. Kebetulan ini materi yang terakhir ya, di hari yang ketiga ya. Jadi saya juga akan umumkan pemenang untuk hari yang kedua ya. Kemarin kita sudah menemukan 3 pemenang untuk hari pertama ya. Hari yang kedua ini juga kita akan cari ya, karena kita ada hadiah harian ya. Jadi ada hadiah harian, kemudian kita cari pemenang untuk finalnya ya, ini ya. Tapi syarat untuk meraih hasil untuk final ya, jadi harus minimal setiap hari trade ya, 1 kali ya minimal ya syaratnya. Kemudian harian juga ada pemenangnya ya. Ini hari yang ketiga terakhir ya. Jadi kalau misalnya belum dapat eh, hariannya ya, masih ada kesempatan hari ini ya untuk bisa meraih hasil eh, profitnya ya. Oke, saya akan langsung saja pada materi kita ya. Ada 2 materi, yaitu yang pertama adalah kita belajar manajemen atau manajemen risiko ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat contoh eh, strategi trading ya. Ini. Oke, kita akan mulai. Oke, di dalam perdagangan berjangka terutama investasi ya, kita harus memahami atau melihat keseimbangan ya, keseimbangan. Artinya apa? Artinya kita berinvestasi ingin profit, tapi jangan lupa juga ada risiko ya. Yang waktu di hari pertama kita sudah belajar ya, yang namanya leverage ya. Kenapa kok perdagangan berjangka trading derivatif ini memiliki peluang yang cukup besar untuk profitnya ya, tetapi juga berpotensi untuk bisa mengalami kerugian juga yang cukup besar ya. Ini yang perlu harus dipahami dulu nih untuk perdagangan derivatif ya. Sehingga eh, materi ini cukup penting ya, karena kita juga harus eh, membatasi cara-cara membatasi investasi kita ya, agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar ya. Ini adalah cara-cara untuk kita bisa membatasinya, caranya oleh beberapa macam ya. Ini kita akan pelajari di materi sore hari ini ya. Oke, kita lihat kalau misalnya kita trading ya. Jadi kalau kita trading ini eh, ada namanya, kemarin kita udah belajar pemasangan take profit, kemudian pemasangan stop loss ya. Itu adalah pembatasan keuntungan dan target profit kita ya. Jadi kalau kita perbandingkan, kita ada namanya risk reward ratio ya, win rate dan lain-lain ya. Ini kita akan belajar ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan 1:4 ya misalnya ya. Jadi resikonya berapa ya, ini profitnya berapa ya. Jadi kalau kita gunakan 1:4, ini berarti profitnya 4 kali lipat daripada resikonya ya. Ini adalah pembatasan. Jadi kalau untuk pemula newbie ya Bapak Ibu sekalian, bisa dicoba dengan eh, risk reward ratio 1:1 ya. Artinya apa? Artinya eh, profit dan loss-nya itu sama ya. Jadi misalnya TP-nya 30 ya, PIP, SL-nya juga 30. Itu menggunakan 1:1. Itu untuk menguji strategi kita ya. Tapi kalau misalnya cukup konsisten, cukup bagus ya, naikkan ya. Jadi profitnya ini 2 kali lipat ya. Jadi misalnya stop loss-nya 30 PIP ya, TP-nya 60 ya. Ini sehingga silahkan dinaikkan ya, lambat laun ya. Tetapi konsekuensinya apa? Terkena TP-nya akan lebih lama ya, akan lebih lama. Tetapi kelebihannya adalah mungkin total stop loss-nya lebih banyak daripada take profitnya, tapi totalnya itu bisa profit. Nah, kalau menggunakan TP lebih besar ya daripada SL-nya, itu beberapa kelebihan dan kekurangan ya
mungkin TP-nya kok lama nggak kena-kena ya karena jumlahnya lebih gede daripada stop loss-nya ya. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan R3 ya, risk reward ratio, ini bagaimana sih cara menghitung ya, cara menghitung untuk TP dan SL-nya ya, yang ideal nih. Misalnya kita gunakan win loss-nya 40/60 ya. Jadi kita bisa tentukan ini yang sudah sedikit agak expert ya. Jadi misalnya lotnya mau menggunakan berapa nih ya, tetapkan dulu 0,1, 0,01 atau 1 lot per transaksi ya. Kemudian tentukan target ya. Target dan stop loss-nya ya. Jadi kalau usahakan untuk target take profit-nya itu lebih gede daripada stop loss-nya ya. Kemudian yang kedua eh, ini bisa digunakan target kedua atau target pertama ya. Tadi misalnya target pertama 50, stop loss-nya 40 ya. Kemudian target yang kedua lebih besar ya. Misalnya 2 kali daripada target pertama 100 ya. Kemudian equity modal kita berapa. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memanage ya strategi kita ya. Jadi kalau kita menggunakan TP dan SL ya. Misalnya ada beberapa kali transaksi, misalnya ada 10 ya, 10 transaksi ini kita gunakan. Oke, targetnya sudah kita tetapkan tadi ya. Eh, Ternyata kok dari 10 6 kali kena stop loss ya. Hanya 4 kali yang kena TP ya. Artinya apa? Artinya stop lossnya lebih banyak ya. Yang tadi saya katakan belum tentu rugi karena TP-nya lebih besar ya. Sehingga total kalau kita hitung ya, 3 kalinya kena TP, take profit ya, 1 kalinya kena take profit target kedua ya, yang lebih besar kita pasang TP-nya lebih besar ya. Kalau kita hitung ya, yang pertama 6 kali kali 40 ya, sesuai dengan SL kita, misalnya menghasilkan 2.400 nih ya, minus. Kemudian 3 kali yang profit ya, kita batasin TP-nya 50 ya, kali 3 ya, ini 1.500 ya. Kemudian untuk yang target TP2 ya, yang 100 poin, ini ternyata dari 10 itu kena 1 ya. Nah, akhirnya kita total di sini eh, menghasilkan surplus ya, $100 ya. Ini artinya apa? Artinya stop loss-nya ini lebih besar daripada TP-nya, tapi totalnya masih menghasilkan profit. Nah, ini adalah cara kalau kita menggunakan TP dan SL ya, sehingga kita bisa gunakan rasio trading kita, win rate ya, win rate-nya berapa. Jadi kalau misalnya hasilnya win rate-nya di bawah 50%, Pak. Wah, ini jelek nih atau pasti rugi, belum tentu ya. Kalau kita tempatkan take profit-nya lebih besar daripada stop loss-nya ya. Nah, seperti itu. Oke, ini ya contoh-contoh untuk transaksi sehingga kalau kita gunakan TP-nya panjang ya untuk target yang kedua panjang, ini biasanya untuk mengcover ya, mengcover stop loss kita yang mungkin kecil-kecil tapi banyak ya gitu. Jadi kalau misalnya win rate-nya di bawah 50% Pak, banyak stop loss-nya. Kalau menggunakan TPSL yang benar ya, TP-nya lebih besar, ini surplus totalnya masih surplus ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya menggunakan TP dan SL, kecuali menggunakan TPSL-nya sama ya. Jadi TP-nya jumlahnya sama dengan SL-nya. Nah, itu harus win rate 50%. Jadi kalau misalnya 10 kali, harus di atas 5 kali untuk profitnya ya. Kalau sama-sama 55 masih minus tuh karena kena spread ya dan komisi ya. Itu cara menghitung TP dan SL ya. Oke, ini cara menghitung beberapa sistem yang kita bisa gunakan untuk membatasi risiko ya. Ada beberapa jenis nih ya. Sebelum saya masuk ke macam jenis pembatasan risiko, ini pemahaman tentang risiko ya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu di dalam trading ini
ada resiko rugi, ya. Ini yang harus dipahami dulu. Kadang-kadang saya banyak ngajar di kelas saya, eh, pemahamannya trading ini nggak ada di kepala, pikiran mereka ini kerugian, ya, karena mungkin kesalahan yang nawarin, ya marketing yang nawarin ceritanya profit terus, nggak ada kata rugi, ya. Ini juga sehingga di dalam mindset mereka untung aja, jadi nggak bisa rugi, ya. Nah, ini yang harus diketahui. Kenapa kok harus, minimal waktu di pelatihan saya, di kelas saya itu selalu saya katakan ada resiko rugi, bukan menakut-nakuti, ya, karena untuk membangkitkan kesadaran itu ada kenyataannya, ada resiko rugi. Karena apa? Jangan sampai tidak sadar ada resiko rugi, tapi kita terima adalah kerugian, itu jadi shock kita, ya, jadi eh, kapok, ya, kalau trading di derivatif. Tapi kalau misalnya kita tahu ada risiko rugi, kalau terjadi misalnya, resiko rugi, nggak kaget, ya. Ya, ini kan. Nah, ini yang seperti pemahaman tentang analogi, ya, di dalam risiko. Jadi seperti di gambar, ya, di layar, ya. Jadi kita tahu nih ada risiko batu di atas ini jatuh, ya. Jadi dua orang ini mengomunikasikan ada risiko kejatuhan batu loh, ya, ada risiko. Ya, jadi kita sudah siap-siap nih, sudah hati-hati, sudah mempersiapkan, ya, bila terjadi batu itu jatuh, ya, ibarat kerugian itu istilahnya, ya. Tapi pada saat terjadi batu jatuh tersebut, ya, atau kita mengalami kerugian, kita sudah siap apa yang harus kita lakukan, ya. Apakah kita akan lari, apakah kita akan mengamankan diri dan lain-lain. Sama seperti yang terjadi misalnya ada risiko rugi, tahu ada risiko rugi di dalam perdagangan derivatif. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah tentunya membatasi, ya. Kita tidak mungkin bisa menghilangkan, ya, risiko kerugian investasi apapun, ya. Jadi kita bisa, yang kita lakukan adalah meminimalkan, ya. Nah, apa saja yang harus kita ketahui untuk meminimalkan? Ada beberapa jenis yang bisa kita batasi untuk meminimalkan risiko, ya, yaitu melalui total equity, kemudian per transaksi kita batasin, kemudian volatilitas harga, ya, kemudian juga leverage dan margin, ya. Ini adalah poin-poin yang bisa kita manfaatkan untuk membatasi kerugian, ya. Misalnya untuk equity, gimana cara membatasi equity, ya? Jadi kalau misalnya kita punya equity 10.000, ya, pembatasan equity gimana? Kalau misalnya ada pengurangan atau berkurang, ya, equity kita bisa stop transaksi kita, ya, misalnya 10% nih. Kalau misalnya ada penurunan karena mungkin transaksi kita baik kena TPSL ataupun floating, ya, ini kalau misalnya equity kita turun 10%, ya, 9.000, stop transaksi, ya. Nah, ini kalau kita hitung dari total equity kita, ya, atau dari volatilitas dan margin, ya. Jadi berapa sih margin itu? Kalau misalnya open satu lot, margin untuk gold misalnya $1.000, ya, satu lot. Nah, pembatasannya cuma sebesar $1.000 tersebut, ya, atau sebesar volatilitas market, ya. Misalnya satu hari market kemarin euro dolar ini 100, ya. Jadi stop loss 100 pip, stop, ya, untuk hari itu. Misalnya seperti itu untuk pembatasan, ya. Atau mungkin per transaksi, ya, per transaksi ini kalau kita transaksinya kalau berkurang 10% dari modal, ya, 1.000, stop, ya, satu kali transaksi. Misalnya ternyata rugi 500, ya, transaksi lagi. Silakan berapa kali transaksi yang akan kita batasi, ya, itu caranya, ya. Atau mungkin berapa kali kesempatan, ya. Eh, saya berapa kali kesempatan, misalnya 5 kali kesempatan, oh ternyata berturut-turut kena stop loss terus, ya, stop, berhenti 5 kali, ya.
Ini cara untuk membatasi resiko kerugian kita ya di dalam investasi. Oke, misalnya saya ambil contoh ya. Saya akan batasi dari persentase equity kita ya. Saya batasin 10% nih dari eh, transaksi kita ya. Jadi pada saat terjadi kerugian ya di level 10% ya, berarti ada peluang 10 kali transaksi ya sampai data ini habis ya. Jadi makin kecil kita membatasi risiko kerugian, berarti makin besar kesempatan kita untuk bisa kita transaksi lagi ya. Ini risk versus opportunity ya. Jadi equity-nya kalau makin kecil, setiap transaksi misalnya 1% nih saya batasin 1% sampai dana habis, itu ada kesempatan 100 kali ya. Tentunya nggak mungkin ya 10 kali trade stop loss terus ya. Ini sangat jarang sekali ya. Biasanya 3 kali, keempat profit ya, kelima profit, keenam mungkin rugi lagi ya. Jarang sekali 10 kali berturut-turut uh, terkena stop loss ya. Ini cara membatasi uh, transaksi kita ya per persentase dari equity ya. Jadi makin kenapa kok kadang-kadang trading ini nggak pakai stop loss Pak saya floating aja. Nah, floating sampai kapan nih marginnya? Kalau marketnya sangat berlawanan dengan modal kita, jangan-jangan cuma 1 kali transaksi aja, ya, sampai akhirnya dada kita kena namanya MC, margin call atau stop loss atau auto cut ya. Nah, ini yang perlu harus kita perhatikan. Kemudian kita gunakan cara-cara untuk transaksi ya. Ini jenis-jenis transaksi kalau kita menggunakan money management ya. Tadi sudah saya sebutkan untuk TPSL berarti kita ngitung risk reward ratio. Pembatasan stop loss-nya berdasarkan apa? Berdasarkan modal kita, berdasarkan transaksi kita, berdasarkan volatilitas harga dan lain-lain ya. Itu kalau kita menggunakan namanya take profit dan stop loss. Pak, kalau misalnya tidak menggunakan TP dan SL gimana? Ada yang mungkin teman saya posisi hold terus ya, baik. Kemudian kok ngambil posisi lagi, ambil posisi lagi. Nah, ini ada beberapa jenis sistem trading kalau tanpa menggunakan take profit dan stop loss ya. Ini yang disebut dengan namanya martingale ya. Ini contoh untuk strategi trading yang saya gunakan di pagi, morning market watch pagi untuk produk Nasdaq ya. Ini saya gunakan. Ini caranya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita ambil posisi beli ya, ini dengan asumsi sedikit agak long term ya, hati-hati dengan dana modal itu yang perlu diperhatikan. Kemudian pemakaian lotnya juga perlu diperhatikan ya. Jadi sistemnya dia seperti ini. Jadi kalau misalnya dia harga sudah rendah ya, kita ambil posisi buy ya, satu lot. Ternyata kok masih turun nih, masih turun ya. Kadang-kadang masih ada penurunan lagi ya. Kita ambil posisi buy lagi di bawah, lebih bawahnya ya, dengan 2 kali lipat dari lot yang kita pakai ya. Kemudian ada penurunan lagi, kita pakai 4 kali ya. Ini biasanya sering dipakai di robot trading ya atau EA ya. Nah, pada saat penurunan kembali kita double ya untuk lot kita. Kelebihannya apa? Kelebihannya pada saat market koreksi naik ya, ini akan kembali berlipat-lipat ya. Keuntungannya cepat ya, BIP-nya cepat, keuntungannya juga cepat ya. Coba hati-hati ini, kita juga harus melihat market ya. Kalau marketnya tidak ada koreksi, makin turun ya, otomatis akan menggerus modal kita ya. Karena pemakaian lotnya ini kita tambahin terus nih. Nah, ini equity juga harus diperhatikan dan kemudian pemakaian lot juga perlu diperhatikan ya. Nah, pada saat market berbalik ya, itulah momen peluang untuk profit ya. Ini martingale. Perhitungannya seperti ini ya. Jadi transaksinya kita tambah ya, kemudian ada koreksi rebound, kita baru hitung nih BIP-nya di level berapa, kemudian keuntungannya
eh, koreksinya itu biasanya kalau menggunakan martingale berbaliknya cepat sih ya, dari kerugian mengalami keuntungan ini biasanya eh, cepat sekali ya. Tapi kalau diperhatikan kalau marketnya koreksi ya, koreksi makin dalam ini yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ini adalah anti martingale ya. Ini sangat jarang ya dilakukan ya karena dibutuhkan mental ya, mental yang kuat ya. Karena apa? Karena pada saat kita profit ya, ini jangankan anti martingale seperti ini ya, lot kita naikkan ya. Yang posisi nahan profit kita di posisi single aja atau posisi pertama kita ini biasanya agak sulit ya. Kalau udah profit seperti liquid ya. Sedangkan ini adalah kalau sudah profit ditahan dulu bahkan ditambah open posisi yang lebih besar ya. Nah, ini kalau makin trennya benar eh, profit kita akan berlipat-lipat ya. Tapi pada saat ada koreksi eh, penurunan ya berbalik arah ini akan cepat menggerus profit kita ya. Ini karena kebalikan dari martingale yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya menahan posisi rugi, yang ini adalah menahan posisi profit ya. Ini yang disebut dengan anti martingale. Kemudian ada lagi namanya cost averaging ya. Averaging ini beda kalau saya ngomong ini kadarnya atau bobotnya ini lebih ringan daripada yang martingale tadi ya. Jadi lotnya ini sama. Nah, otomatis apa? Terjadi rebound tidak secepat martingale ya. Jadi dibutuhkan perlu level-level khusus agak atas ya. Ini kita lihat di sini tadi kalau martingale rebound dikit saja itu sudah kembali berlipat-lipat ya. Tapi kalau averaging resikonya lebih ringan, tapi rewardnya, profitnya ini sedikit agak lama ya nunggu reboundnya ya. Ini yang disebut dengan averaging ya. Kalau pyramiding adalah nahan posisi profit ya, tapi lotnya sama. Nah ini beda dengan tadi ya untuk averaging, cost averaging. Jadi ini nahan profit, tapi lotnya sama nih dengan posisi pertama dan kedua ya. Kemudian kita lihat di sini untuk fix fraksional ya. Ini caranya gimana nih? Jadi bisa menggunakan strategi fix fraksional ini ya. Jadi misalnya modal awal 10.000 ya. Untuk pemakaian lot. Nah, ini ya penting ya. Jadi biasanya eh, nasabah ini kira-kira idealnya berapa untuk pemakaian lotnya? Modal sekian lotnya berapa ya? Kalau nggak salah ada yang bertanya itu di hari pertama kemarin ya. Nah, ya kita bisa menggunakan 10% ya dari modal kita ya. Jadi kalau misalnya modal kita 10.000, kita gunakan 1.000 ya, 10%-nya. 1.000 itu berapa? Itu selevel dengan lotnya satu lot ya. Jadi kalau modalnya 10.000, 10%-nya adalah 1.000, itu setara dengan satu lot. Jadi bisa untuk entry ya, misalnya saya batasin, saya pecah nih satu lot nih ya 0,1 misalnya saya entry lagi 0,1 ya itu sampai maksimal satu lot. Nah itu jadi harus tahu dulu saya gunakan 10% dari modal saya lotnya berapa itu yang kita batasi untuk open posisinya ya seperti itu. Kalau kita menggunakan fix fractional 10% ya. Jadi kalau misalnya kita modal 10.000 nih profit ya, kita menggunakan 10% satu lot. Kalau misalnya profit ya, ikuti kita naik ya sampai misalnya 20.000 ya, berarti udah profit 100% ya dari modal awal kita ya. Nah, itu bisa dinaikkan lotnya ya. Eh, jadi misalnya dua lot ya sesuai dengan kenaikan equity kita. Kecuali misalnya kalau 10.000 naik 20.000, saya WD ini profit saya 10.000, otomatis jangan dinaikkan lotnya ya. Jadi kita naikkan lotnya sesuai dengan equity kita kalau naik nih ya, dan tidak ada withdraw ya. Nah, ini cara meningkatkan untuk lot kita ya. Karena apa? Karena kalau modal kita nambah, lotnya tetap biasanya agak berat ya untuk mengejar profit yang sama dengan sebelumnya. Kalau kita naikkan lotnya berarti
cukup konsisten untuk dapat profit yang sama dengan sebelumnya dan kemudian total profit kita ikut akan eh, besar ya. Ini cara untuk meningkatkan lot ya, fix fractional ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi jangan terlalu over ya, terlalu besar lotnya, juga jangan terlalu kecil ya. Kenapa kok saya katakan jangan terlalu kecil? Karena pada saat profit ini biasanya nggak memotivasi kita ya. Kita punya modal 10.000 yang harusnya 10%-nya satu lot, tapi menggunakan 0,01. Wah ini ya. Memang dari segi keamanan sangat aman sekali, tetapi dari segi motivasi untuk profit ini biasanya 10.000 kok profitnya cuma sebulan $100 ya, karena menggunakan lot yang terlalu kecil ya. Ini yang perlu harus diperhatikan juga. Terlalu besar jangan, terlalu kecil juga jangan ya. Biasanya gunakan ini 10% lah ya dari modal. Oke, kita lihat di sini untuk likuidasi ya, yaitu adalah ada namanya stop loss order dan take profit ya, atau target ya. Kita lihat penggunaan dari stop loss ini berdasarkan apa saja. Ini juga bisa kita bagi kategori beberapa macam ya. Tadi kita sudah belajar ya bagaimana membatasi risiko kerugian berdasarkan persentase dari equity ya. Jadi kalau misalnya 10.000, saya batasin 1.000 nih minusnya. Kalau berkurang 1.000 ya udah saya stop nih ya. Jadi berdasarkan equity. Jadi kembali ke Bapak Ibu sekalian, saya siap risiko kerugian berapa ya. Karena di dalam derivatif ini luar biasa. Karena kita bisa memilih atau mengambil ya bagaimana eh, risiko yang saya terima ya, kita bisa tentukan sendiri ya, ini yang luar biasa. Misalnya modal saya 10.000 nih, saya stop 2%. Nah ini kalau misalnya per transaksi ya, jadi kalau saya setiap transaksi saya batasi 2% dari modal saya ya. Jadi berapa itu? 10.000, 1.000, 100, $200 ya. Jadi setiap saya mengalami kerugian $200, saya stop ya. Atau kalau kita hitung satu lot ya, itu kurang lebih sekitar 20 pip untuk mata uang euro misalnya ya. Itu cara menghitung stop berdasarkan equity ya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan namanya margin stop ya. Jadi sebesar margin yang dipakai ya. Jadi misalnya marginnya 1.000, berarti pembatasannya adalah 1.000 tersebut ya. Berarti sebesar margin lot tersebut ya. 1.000 berarti kalau kita pakai euro dolar ya, ini kita pakai euro dolar setara dengan 100 pip ya. Ini mau digunakan berapa kali transaksi boleh ya. Misalnya satu kali transaksi stop loss-nya 100. Kalau misalnya saya batasi 50 Pak, berarti apa? Ada dua kali transaksi ya. Jadi transaksi pertama adalah stop loss yang 50, transaksi kedua 50 ya, total 100 ya. Ini cara membatasi berdasarkan besar margin ya, marginnya ya. Kemudian kita juga batasin untuk technical stop ya, yaitu adalah indikator dan pergerakan harga ya. Oke, bagi yang sudah gabung ini untuk pengumuman menang akan saya bacakan di akhir ya, di akhir acara ya, untuk hari kedua ya. Oke, saya lanjut ke technical stop ya. Jadi untuk stopnya juga bisa menggunakan namanya indikator ya, indikator. Kemarin kita udah analisa teknikal ya, sudah sharing di hari kedua. Kemarin misalnya menggunakan indikator moving average ya, 20 dengan dua garis ya. Ini bisa kita batasi berdasarkan indikator ya. Pada saat tidak terjadi sistem berjalan secara eh, benar ya, ternyata market berlawanan, itu bisa dibatasi dengan stop loss ya, seperti itu dari indikator ya.
Kemudian dari pergerakan harga ya, dari pergerakan harga atau yang disebut dengan resistance support ya. Pada saat misalnya kita buy ya, ternyata breakout ya untuk supportnya turun ya, berlawanan dengan posisi kita bisa batasi ya berdasarkan dari pergerakan harga, dari take profit dan stop loss ya. Itu adalah cara membatasi risiko-risiko dari posisi kita berdasarkan pergerakan harga ya. Oke, kemudian untuk take profit ya, ini kita bisa gunakan namanya trailing stop ya. Jadi harga yang bergerak ya, mengikuti. Jadi kalau kita gunakan stop loss atau TP-nya, jadi kalau misalnya kita menggunakan trailing stop ya, itu kadang-kadang kita katakan stop loss-nya tapi profit ya. Ini yang bisa digunakan di Meta 4 atau Meta 5 ya untuk trailing stop. Jadi stop yang berjalan ya. Seperti contohnya di sini ya, jadi pada posisi saya pasang stop loss dan harga bergerak ya, profit ya, stop lossnya ngikut kalau kita gunakan trailing stop ya. Jadi pada saat dia akan bergerak ikut naik ya, pada saat dia terkoreksi setelah naik dia akan turun. Nah, berdasarkan trailing stopnya tersebut ya, dia terkena trailing stop, hasilnya mungkin ada tulisannya stop loss tapi profit. Ini bisa digunakan ya untuk trailing stop. Jadi tempatnya di mana, Pak? Ini saya coba tunjukkan sekilas untuk yang stop ya. Ini coba diklik kanan ya. Nah, di sini muncul trailing stop ya. Nanti mau ditempatkan di berapa poin ya. Nah, ini bisa dipilih. Jadi pada saat terjadi koreksi akan menutup secara otomatis ya untuk trailing stop tersebut ya. Oke, itu cara menggunakan untuk trailing stop ya. Kemudian kita bisa gunakan untuk buy stop, sell stop ya. Kemarin kalau limit ya, kita bisa gunakan buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop ya. Ini kita bisa gunakan, kalau saya gunakan untuk buy stop, sell stop itu di uh, strategi NFP ya. NFP, Jumat pertama, ini saya gunakan buy stop, sell stop, beserta dengan PP dan SL-nya ya. Saya gunakan biasanya 5 pip ya, 1:1 ya. Ah, itu adalah beberapa jenis-jenis untuk money management ya. Mungkin dari sini ada ditanyakan untuk money management, silakan. Kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu di contoh strategi trading ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sambil mungkin bisa di chatting ya nanti kalau ada pertanyaan. Saya akan menunjukkan contoh untuk strategi trading ya. Jadi strategi trading ini adalah saya kasih contoh, contohnya Thanos ya. Saya punya strategi Thanos candle strategi ini ya. Jadi yang menjadi penggerak market ini kita harus tahu ya. Kemarin kita udah belajar tentang analisa teknikal, kemudian analisa fundamental ya. Jadi beberapa analisa-analisa teknikal yang kemarin kita pelajari yaitu ada support, resistance, indikator, kemudian chart dan candlestick pattern ya. Kalau untuk fundamental yang mempengaruhi pergerakan adalah interest rate, employment, GDP dan lain-lain ya. Kemudian juga kita baru belajar money management ya, modal awal dan berapa lot yang kita pakai ya ini. Oke, ini kemarin kita udah juga belajar ya candlestick ya. Oke, ya cara menyusun sebuah strategi trading yang harus diketahui, poin-poin penting ya. Yang pertama adalah setup ya. Jadi setupnya apa untuk strategi kita? Kita bisa menggunakan indikator, menggunakan price action, menggunakan indikator khusus dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya Thanos ini saya menggunakan indikator khusus, kemudian ditambah dengan dasarnya dari candle ya. Candle ini jadi harus ada setupnya. Setup itu adalah eh, kalau formasi tersebut muncul, itu baru kita transaksi ya.
Kalau formasi tersebut tidak muncul, itu kita tidak transaksi. Itu yang harus kita ketahui, yaitu namanya setup ya, setup. Dasarnya apa? Untuk kita transaksi, untuk entry market ya. Ini ada rule aturannya ya, ada setupnya dulu ini ya. Mau menggunakan indikator dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua untuk sebuah sistem ya atau strategi trading itu adalah setelah kita muncul setupnya terpenuhi syarat-syaratnya ya, baru kita ada namanya entry ya. Nah, entry market ya, entry untuk open posisi ya. Ini syarat-syaratnya apa? Harus ada nih ya. Misalnya kemarin kita menggunakan misalnya moving average ya. Setupnya apa? Garis moving average 20, kemudian kita lihat garis market ada di mana nih? Di atas garis atau di bawah garis. Kalau di atas garis berarti trennya bullish, berarti kita bisa siap entry untuk beli ya. Nah, dan kemudian bukan cuma entry aja ya, tapi adalah exit, keluar dari market ya. Ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai entry-nya bisa tapi exit-nya nggak tahu ya. Ini yang berbahaya. Jadi kita harus tahu entry-nya di mana, exit-nya di mana. Sehingga apa? Pada saat kita waktunya exit ya, tidak sesuai dengan strategi kita, market, kita mungkin keluar exit dalam kondisi mungkin stop loss atau rugi ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi yang terpenting adalah paham entry-nya di mana, exit-nya di mana. Itu yang harus diketahui ya. Walaupun nanti ternyata oh exit-nya profit, exit-nya stop loss, nggak tidak apa-apa. Yang penting ada tahu kapan entry dan kapan exit ya. Itu yang harus diketahui berdasarkan strategi yang kita miliki ya. Nah, ini bisa digunakan mungkin TPSL-nya 1:1 atau 1:2 dan lain-lain ya. Nah, ini contoh untuk sebuah strategi ya. Ini misalnya saya ambil contoh untuk Thanos ya. Jadi ada setupnya ada 3 nih setupnya. Kemudian kita bisa tarik ya garis resisten dan tarik support. Nah, ini setup nih ya. Setelah kita masuk ke dalam setup, kita tunggu kondisi entry, kapan kita masuk di ke market ya. Masuknya kapan? Masuknya pada saat terjadi breakout untuk support. Ya, berarti kita ambil entry-nya sell ya. Kemudian kita udah tahu oh entry, exit-nya di mana? Exit-nya oh ternyata saya gunakan TPSL 1:1 misalnya ya. Jadi kita udah tahu entry-nya, eh, exit-nya di mana? Exit-nya pada saat terjadi breakout resistance, saya harus exit dalam kondisi stop loss ya. TP-nya di mana? TP-nya pada saat turun ya sebesar karena 1:1 sebesar stop loss saya ya. Jadi itu exit-nya pada saat profit ya dengan perbandingan misalnya 1:1 risk reward 1:1 ya. Ini yang disebut dengan kita tahu setup, kita tahu entry-nya di mana, kita tahu exit-nya ya. Exit-nya itu enggak selalu harus profit ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita rugi atau stop loss. Nggak usah khawatir ya. Yang terpenting adalah kita udah tahu kapan entry-nya dan kapan exit-nya. Itu ya. Itu salah satu cara untuk menggunakan sebuah strategi trading ya. Jadi yang pertama adalah setup, kemudian tahu entry dan exit-nya ya, beserta dengan kalau kita gunakan TPSL, silakan gunakan TPSL ya. Kalau nggak menggunakan TPSL, kita bisa menggunakan tadi strategi-strategi macam-macam ya, seperti martingale, pyramiding ya, Cosmere martingale ya, averaging ya, dan lain-lain ya. Kalau itu kita tidak menggunakan stop loss ya, tadi yang saya jelaskan tadi ya. Tapi kalau kita menggunakan TPSL berarti apa? Berarti ada namanya risk reward ratio ya. Ya itu adalah berapa? 1:1, 1:2, 1:3 dan lain-lain ya.
Itu adalah cara untuk bisa menentukan menggunakan sebuah strategi trading, ya. Ya, seperti itu. Ini contoh ya, contoh untuk sebuah strategi trading ya. Jadi menyusun sebuah strategi trading harus ada tahapan-tahapannya ya, ada setupnya, sistemnya ya. Kalau sudah memenuhi syarat berarti sudah mulai bisa entry ya. Kemudian jangan lupa untuk exit ya. Strategi kita menggunakan TPSL atau tidak. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Sehingga kita harus konsisten ya dengan sistem strategi tersebut ya. Ya, contohnya seperti ini ya, saya menggunakan indikator khusus ya. Pada saat sudah setup, kita harus sabar nih, sabar ya untuk entry-nya. Jadi ini kalau misalnya menggunakan time frame 1 jam, ini beberapa jam tidak entry ya. Ini harus tunggu dulu konfirmasi entry-nya. Ini harus ada memenuhi syarat ya, misalnya harus breakout ya. Nah, baru setelah breakout, baru kita entry ya. Ini kalau kita pakai time frame jam ya, ini bisa 10 jam ya dari setup kita yang muncul ya di sini ya. Kemudian kita langsung pasang namanya TPSL ya. Kita pasang TPSL di situ. Baru kita tunggu ya marketnya hasilnya ya. Kalau kita bisa udah menggunakan TPSL, ini biasanya sudah ringan tugas kita ya. Yang agak lama adalah setelah setup muncul ya, entry-nya biasanya nunggu entry-nya. Ini juga tahapan yang kedua yang sedikit agak lama ya. Setelah kita sudah ada penggunaan TPSL, ini biasanya sudah kita tinggal tunggu aja nih ya, terkena TP dan SL-nya ya. Sangat simpel sekali ya. Itu adalah cara contoh untuk sebuah strategi eh, trading ya. Ya, ini kebetulan menggunakan 1:1 ya. Ini menggunakan 1:1 ya. Nah, setelah itu kita tunggu nih marketnya hasilnya bagaimana. Ternyata sesuai dengan strategi trading kita ya, kita menuai take profit ya. Itu adalah cara untuk membuat sebuah strategi trading ya bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi adalah contoh. Jadi ada tahapannya ya. Ada tahapan setup, ada tambahan entry ya, TPSL kalau kita menggunakan TPSL, kemudian exitnya ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada ditanyakan untuk materi dua materi ini ya, yaitu adalah penggunaan untuk money management, kemudian yang kedua adalah untuk di penggunaan strategi trading ya. Silakan kalau mau ada yang bertanya ya. Ini kebetulan di hari ketiga ya, terakhir nih ya. Jadi kemarin kalau misalnya rutin ya, rutin untuk mengikuti ya. Ini materi kita itu adalah basic dasar untuk perdagangan derivatif. Kemudian yang kedua adalah pemakaian aplikasi MEFIX ya. Ini dua materi ini di hari pertama. Kemudian di hari yang kedua itu adalah analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Kemudian yang hari terakhir, hari ketiga ini ya, kita belajar tentang money management dan juga membuat sebuah strategi trading ya. Silakan kalau mau ada yang bertanya boleh silakan. Ya. Mungkin dari hari pertama, hari kedua atau mungkin hari ketiga ya. Ya, silakan Pak Beni, Pak Irawan atau Bu Dinda, silakan kalau yang mau ada bertanya. Oke, sambil menunggu, ini kebetulan kemarin sudah saya bacakan hari pertama ya, sudah ada 3 pemenang. Hari kedua, ini akan saya bacakan pemenang untuk hari yang kedua ya. Ini saya ingatkan ya, untuk harian juara pertama dapat 300.000 ya, voucher 300.000, juara kedua 200.000, juara ketiga 100.000 untuk harian ya. Dan untuk grand final ya, ini hadiahnya lebih besar. Juara pertama 1.500.000, hari kedua 1 juta, hari yang ketiga 500.000 ya. Tapi syaratnya untuk grand final ini adalah total dari profit ya, presentasi profit dalam 3 hari, kemudian
setiap hari entry ya, entry posisi ya. Ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan membacakan pemenang ya untuk hari kedua ya, hari kedua. Oke, di sini sudah ada tabelik ya, ini untuk dia pemenang ketiga ya, ini jatuh di akun 875270 Axis ya, dengan profit persentase 6,5% ya. Ini jatuh ke Pak Irawan ya, ini selamat ya untuk Pak Irawan ya, eh, meraih juara ketiga hari ini ya. Jadi dapat voucher juara ketiga 100.000 ya, 100.000. Kemudian yang kedua ini di akun 875967 ya dengan persentase 12,42% ya. Ini jatuh ke Pak Beni ya, Pak Beni ya. Ini selamat ya Pak Beni ya. Ini juara kedua. Kalau nggak salah kemarin juara pertama ya Pak Beni ya. Jadi tolong dipertahankan untuk profitnya ya di hari yang ketiga. Ini cukup konsisten ya. Nanti kita Pak Beni ini memiliki peluang untuk masuk di grand final ya, grand final ya. Hadiahnya lebih besar ya tadi ya. Ini tolong dipertahankan untuk hari yang terakhir ya, hari ini ya. Ini semoga konsisten ya untuk profitnya ya. Kemudian untuk juara pertama ya, ini jatuh ke Pak, Pak Minanu ya, Minanu ya, dengan akun 87575079 ya, dengan persentase 24,95 ya. Selamat ini untuk Pak. Ini dapat voucher 300.000 ya untuk hari kedua ya. Oke, masih ada kesempatan hari ini ya. Jadi masih ada kesempatan hari yang terakhir 3 hari ini ya. Ini menentukan profit hariannya juga dan juga total grand final ya. Jadi jangan berkecil hati untuk yang eh, belum mendapatkan profit hadiah harian ya. Ada kesempatan grand final ya. Ini bisa menyalip ya. Dan yang sudah menang harian hati-hati dipertahankan ya. Ini yang kita butuhkan nanti untuk grand finalnya adalah total ya, total untuk profit eh, persentasenya ya. Mungkin ada yang ditanyakan di sini dari materi hari yang ketiga ya, atau mungkin pemenangnya ini kebetulan juga hadir ya ini ya, Pak Beni dan juga Pak Irawan ya, ini sebagai juara kedua dan ketiga ya ini ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Masih ada 1 hari lagi ya untuk semoga konsisten ya. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan untuk baik dari materi atau mungkin ada syarat-syarat kompetisi yang masih belum paham ya. Ini masih ada kesempatan 1 hari lagi ya. Kita 3 hari ya untuk kompetisi. Ya, ada peluang harian hari yang ketiga, kemudian total grand final ya. Ini saya akan bacakan besok ya. Jadi peluangnya cukup besar ya untuk Pak Irawan dan juga eh, Pak Beni ya. Ini eh, diusahakan untuk login lagi ya, untuk masuk lagi di acara podcast hari terakhir besok ya. Karena saya akan mengumumkan hari ketiga ya dan juga total grand eh, final ya untuk hadiah utama ya. Izin tanya, Ya silakan Pak Beni. Pak, kalau mau lihat itu kita sudah dapat berapa persen di mana ya, Pak? Oh, kita hitungnya nanti waktu total ya. Jadi setelah kita acara seperti ini ya. Jadi nggak secara live ya Pak ya untuk Pak Beni. Jadi kita akan lihat, kita umumkan misalnya sore seperti ini baru kita bisa tahu. Kita nggak bisa nunjukkan secara live ya Pak ya perhitungannya Pak Beni, persentasenya. Begitu Pak Beni, cukup jelas. Jadi kalau misalnya ingin tahu besok sore ya Pak Beni ya, kita umumkan untuk. Tapi dari sini Pak Beni punya peluang ya Pak Beni ya untuk bisa meraih 3 besar nih untuk
total grand finalnya. Iya Pak, semoga hari ini sukses. Ya, ya, itu saya harapkan konsisten ya. Ini pamungkas Ya. Pak untuk hari ketiga. Karena apa? Karena ada kemungkinan peserta yang lain dia ngejos ya. Siapa tahu dia Ya. langsung cukup tinggi juga ya. Tapi sementara perhitungannya Pak Beni ini cukup konsisten nih. Kemarin juara pertama, ini ya, juara yang kedua ya Pak Beni ya. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Gitu ya Pak Beni. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Pak Irawan, nih Bu Dinda ya. Bu Dinda, mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Iya. Enggak, ini saya mau tanya ini, kesan-kesannya nih. Pak Beni, Pak Beni, ke acara ini gimana Pak? Menarik atau mungkin perlu diadakan lagi ini? Ya. Gimana Pak kesannya Pak Beni? Saya terus terang belum pernah sih Pak ikut trading kompetisi gini Pak. Jadi memang Iya, agak ada sedikit tekanan untuk ngejar iya, supaya ya. tidak ketinggalan. Menarik ya Pak ya. Wah, ya itu dulu kita adakan di 2023, 2024 ya. Tiap tahun kita adakan 2025 ini baru baru kali ini nih ya. Nah, ini saya harapkan bisa memacu Psikologi tradingnya Pak. ya Pak Beni ya. Ya, terutama di sisi psikologi harus benar-benar menjaga emosi supaya tidak overtrade, tidak overload kayak gitu sih Pak. Ya, betul betul Pak Tuh. Beni. Yang beratnya di situ Pak, terus terang. Beratnya di situ. Bagi saya beratnya di situ. Iya. Ya sedikit membebani tapi tidak apa-apa lah. Oke, bagus Pak. Perlu diadakan lagi Pak. Gitu ya. Oke, Iya. siap Pak Beni. Coba ya ini Bapak ini ya pesan saya kita sebenarnya akan dapat tiga nih. Jadi dapat ilmu, dapat profit, dapat hadiah. Cuman Iya. kadang-kadang peserta ini ngejar hadiahnya, akhirnya manajemennya ini sedikit ngawur Pak Beni. Ya, Ya, nah, itu Pak, itu. itu Pak. Tantangannya di situ Pak. Tantangannya di situ Pak. Jaga Iya, supaya tidak overtrade, tidak overload, seperti iya, itu. iya, iya Pak Beni. Ya. Serunya di situ, serunya di situ. Tantangannya di situ ya Pak Beni ya. Iya. Ya, semoga bisa melewati dengan baik Pak Beni. Sementara 2 hari ini saya lihat cukup bagus Pak Beni untuk konsistennya. Ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Beni Terima untuk kasih Pak, terima kasih. ya. Oke, ini coba saya sapa Pak Irawan nih. Pak Irawan, selamat selamat sore Pak Irawan. Selamat sore, Pak. Nah, gimana nih kesan-kesannya ikut Trader Bootcamp 2025 ini di Monex Surabaya ini Pak Irawan? Ya, terima kasih ini ilmunya banyak sekali. Cuman mungkin waktunya mungkin ini kan kebetulan jam 5 ya. Terus Iya. setengah 6 sekarang itu sudah maghrib sehingga kadang-kadang ditinggal dulu sholat. Oh, Kembali iya, lagi iya, ini iya. sudah agak ketinggalan. Iya, iya, iya. Jadi mungkin ke depan mungkin bisa dipertimbangkan untuk jamnya itu. Oh iya, Itu masalahnya ya. ini usul saya. Kalau untuk materi saya kira sudah bagus ini bagi yang terutama seperti saya ini yang Iya. pemahaman foreknya kurang ini Hmm, bisa betul-betul nambah ilmu. iya. Terus kemudian untuk eh, perlombaannya ini juga bagus ini. Jadi seperti yang disampaikan Pak Beni tadi juga betul ini. Jadi ini antara ngejar juara, ngejar profit sama gitu. Gitu. Gitu Iya, bagus Pak. Bisa iya. dilanjutkan kapan-kapan. Ya, siap. Nanti saya Gitu. coba lombakan yang menang-menang juga best of the best-nya ya. Nanti coba saya pertimbangkan untuk mungkin tahun depan atau ya. Jadi kita kumpulkan yang profit-profit atau pemenang-pemenangnya Pak Irawan. Terima kasih masukannya Iya. Pak Irawan untuk Bootcamp 2025. Iya, Ya, sama-sama Pak. makasih. Ya, ini udah ada yang gabung nih Pak Minanu nih. Kebetulan ini juara pertama ya, ini ya untuk hari hari kedua nih Pak Minanu nih. Selamat sore Pak Minanu. Sore Pak, Nah, aduh, gimana kabarnya? Di Malang ya Pak ya?
Iya di Malang saya Pak. Wah, ini ya, oke. Nah, gimana Pak? Kesan-kesannya di Trader Podcast ini kebetulan hari kedua juara pertama nih. Kemarin belum sempat juara ini Pak Winan. Iya Pak. Ya saya kalau saya ngikutin itu aja ya Pak. Apa rekomendasi yang ada di mereka aja ya sama tanya-tanya Pak Riga sama Pak Oh Sony. ya, oke. Ini lumayan ya, Ya kan bagus. ya, yang itu kan tanya Pak Riga aja kira-kira gimana enaknya. Oh, ya ada jokinya dikit ya. Iya Pak. Ya, dapat hadiah lumayan nih Pak, 300.000 ini untuk Oke. hari Pak. ini. Ya, semoga konsisten ya Pak Winanu. Rasa. Masih ada satu hari lagi ini ya Pak Winanu. Ada Iya. kesempatan untuk dapat harian dan juga total grand prize Pak ini ya. Oh iya Pak. Iya. Tapi dari hari pertama, kedua ini transaksi ya Pak Winanu ya. Iya Pak. Heeh. Ada transaksi ya minimal ya. Nah itu yang karena syarat untuk grand finalnya ini minimal transaksi satu lot, sorry satu lot, satu trade ya untuk satu hari ya Pak Winanu ya. Jadi Pak Winanu kan kebetulan juara nomor satu nih di hari yang kedua nih. Jadi ada peluang untuk eh, tiga besar ya untuk grand Iya. finalnya ini Pak Winanu. Iya Pak. Iya iya. Jadi sambil sambil anu Pak, zoom sambil sama anak ini. Kalau dari materi, dari hadiah atau dari perlombaannya gimana kesan-kesannya Pak Minanu ini? Mungkin ada masukan atau mungkin apa sudah cukup bagus, apa perlu ada perubahan dan lain-lain untuk ke depan lebih bagus? Mungkin ada eh, masukan Pak Minanu? Sudah bagus sih Pak. Jadi mungkin ya apa kedepannya mungkin bisa diadakan lagi di Oh, bulan-bulan berikutnya gitu. gitu. Oke, Sama pelatihan-pelatihan mungkin ya Pak. Maksudnya ya. dari Moneknya ngasih semacam pelatihan. Maksudnya bukan pelatihan sih apa ya? Hmm, Favorite ya, Pak. Ya. iya, Ya. tips dan trik lah gitu. Oh, Gimana sih yang lebih lebih efektif gitu biar untuk mengurangi risiko gitu gitu. Terus cara oke. kalau ada cut off, maksudnya kalau ada gimana gitu biar Hmm. apa user itu lebih lebih safe gitu. Maksudnya lebih ya mengurangi kerugian lah kalau kalau ada Oke, rugi ya siap, udah siap. gitu. Iya, siap. Itu masukan-masukan tipsnya ya Iya, untuk iya, iya. maksimal ya untuk tradingnya ya Pak Winano Iya, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Winano untuk iya, Pak, join. siap. Masih ada besok pengumuman pemenang ya. Jadi Iya, saya harapkan Pak Winano juga join lagi ya Pak ya. iya, Pak. Hari terakhir untuk melihat juga siapa tahu jadi pemenang hari ketiga Pak Winano ya. Dan Iya. kemudian juga grand finalnya ini ya siapa tahu juga masuk nominasi tiga besar ya. Oke, terima kasih banyak Pak Nanu ya dan kepada peserta-peserta yang sudah eh, menang ya, selamat ya. Dipertahankan ya, masih ada hari ketiga ya, hari terakhir ya. Ini biasanya menjadi penentu ya, menjadi pamungkas ya. Ini untuk menentukan juara pertama, kedua dan ketiga ya. Karena cukup apa ya sengit cukup tipis ya antara juara pertama kedua ketiga ya, kalau saya perhatikan ya jadi dibutuhkan sebenarnya eh, konsisten baik strategi emosi ya kemudian money management ya ini semua terangkum di dalam strategi ini sebenarnya di dalam acara ini ya sehingga tentunya untuk melatih dari emosi kita, money management kita ya, dan tentunya hasilnya ya. Ini kita harapkan bisa uh, maksimal dan konsisten ya. Ini yang terpenting ya. Oke, terima kasih banyak ya. Kita sudah melewati 3 hari ya berturut-turut. Materi sudah saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat ya bagi peserta-peserta di Trader Podcast 2025 ya. Dan selamat kepada yang sudah menang ya. Kita tinggal tunggu hasilnya di hari yang ketiga. Siapakah pemenang untuk final winner ya, yang terbaik tiga besar di eh, Trader Podcast 2025 ya. Oke, terima kasih banyak ya. Ini sampai ketemu kembali besok on time jam 5 sore ya. Kita akan eh,
membacakan ya, mungkin sudah di data materi besok ya. Saya cuma mungkin membacakan pemenang, kemudian mungkin sedikit bincang-bincang ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya selama 3 hari ini dan lain-lain ya. Ini sehingga saya harapkan bisa on time ya, jam 5. Nanti mungkin kita tidak terlalu lama sebelum mungkin maghrib sudah selesai ya. Oke, demikian untuk malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Semoga semangat ya untuk hari ketiga dan bisa meraih hasil final winner ya yang didapatkan dari benefit acara ini ya. Nah, itu yang pertama adalah profit tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah ilmunya. Kemudian yang ketiga adalah hadiahnya ya. Oke, demikian untuk sore hari ini. Saya Sony Clement undur diri dulu ya. Sampai ketemu kembali besok di pukul 5 sore on time ya untuk bisa mendapatkan hasil siapa yang terbaik ya di kompetisi Trader Bootcamp 2025 ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu besok di waktu jam 5 sore. Selamat Ya, sore. terima kasih Pak. Ya, 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 sama-sama. makasih Pak.